Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, sebuah kajian yang cukup mendasar untuk kita fahami bersama dalam rangka menjadikan agama kita lurus dan berharga dan berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian yang lalu kita telah sampaikan bahwa di antara alasan penting kenapa setiap muslim kita perlu memperhatikan akidah kita, yang pertama karena akidah merupakan aslun, merupakan pokok, akar dan pondasi sesuatu yang mesti harus ada pertama kali. Masuk akalkah orang membangun tanpa pondasi? Diterima akalkah sebuah pohon tanpa harus ada akarnya? Mungkinkah seorang membangun bangunan di atas gelombang lautan? Tentu tidak akan mungkin. Maka akidah sesuatu yang harus dan kita wujudkan pertama kali sebelum yang lainnya. Oleh karena itulah, dan ini merupakan alasan kedua dalam pembicaraan kajian kita pada hari ini, kenapa kita mesti memperhatikan akidah. Karena seluruh para nabi dan para rasul, ketika kita telah faham bahwa akidah merupakan akar, merupakan pondasi, merupakan perkara yang sangat utama dalam agama ini, maka tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang hadir ke tengah-tengah kehidupan umat kecuali mereka mengajak untuk menegakkan akidah tauhid, untuk menegakkan akidah yang sahihah. Dan ini ajakan semua para nabi dan para rasul tanpa kecuali. Cobalah kita perhatikan beberapa pembahasan berikut. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyatakan dalam kalimat yang global tentang semua para nabi dan para rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Yang setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apa yang mereka serukan? Seruan mereka semuanya, kata Allah SWT, ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jauhilah oleh kalian taghut. Dua kalimat yang kalimat ini menunjukkan kalimat tauhid. Ani'budullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah kalian at-taghut. Sehingga ajakan untuk memurnikan semua ibadah dan tidak menjadikan satupun ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dakwah semua para nabi dan para rasul tanpa kecuali. Dalam beberapa ayat secara rinci, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dari dakwah para nabiullah alaihi salatu wassalam. Lihatlah di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang dakwah Nabiullah Nuh. Nabi yang pernah hidup dan menjalankan tugas dakwahnya alfasanatin illa khamsina aman, yaitu 950 tahun. Waktu yang panjang, waktu yang tidak sebentar. Akan tapi apa yang dilakukan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, dari awal sampai akhir dakwah Nuh dalam rangka mengajak umat ini
agar mereka betul-betul menjadi hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan para pemirsa baca dan simak dalam surat Nuh secara utuh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nuh dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Di antara perkataan Nabiullah Nuh, ya qaumi wa ya qaumku, wa qala an ibudullaha. Allah katakan dalam surat Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Dan telah kami utus Nabiullah Nuh di tengah-tengah kaumnya agar Nuh dia memperingatkan kaumnya sebelum datangnya azab yang pedih. Kemudian Nuh mengatakan, qala inni lakum ya qaumi inni lakum nadhirun ya qaumi wa ya qaumku, sesungguhnya adalah utusan Allah SWT. Ani ibudullaha wattaquhu ati'un wa ya qaumku, sesungguhnya adalah utusan Allah SWT, maka sembahlah Allah SWT dan bertakwalah anda kepada Allah SWT, wa ati'un, dan taatlah anda kepadaku. Dan ketika Nabiullah Nuh mendakwahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang merupakan inti daripada agama semua para Nabiullah alaihi salatu wassalam, maka reaksi datang dari kaumnya bukan karena Nuh ingin merongrong kekuasaannya, bukan Nuh karena berakhlak yang buruk, bukan karena Nuh ingin merebut harta mereka, akan tapi reaksi datang dari mereka karena dakwah Nuh yang mendakwakan tauhid. Maka mereka mengatakan, maka dikatakan Allah SWT, wa makaru makran kubara, dan mereka buat makar yang sangat besar. Wa qalu la tadarunna aliyatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Bagaimana ucapan para tokoh-tokohnya dalam menentang Nabiullah Nuh, wahai kaumku, janganlah kalian biarkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan kalian biarkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran yang merupakan sembahan mereka yang mereka sembah, yang mereka merasa terancam dengan dakwah tauhid yang disampaikan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Nabiullah Nuh bagaimana mendakwakan kaumnya dari awal sampai akhir berkaitan masalah tauhid. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Imamul Muwahhidin, Khalilullah, Khalilur Rahman, bagaimana Allah kisahkan panjang lebar dalam ayatnya yang mulia yang bertebaran dalam berbagai macam surat, berkisah tentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana Ibrahim dia berdakwah kepada ayahnya sendiri. Bagaimana Ibrahim dia berdakwah kepada rajanya. Bagaimana Ibrahim dia berdakwah kepada kaumnya. Bagaimana Ibrahim dia hingga menghancurkan patung-patung mereka. Bagaimana Ibrahim membuat dialog yang membuka pemikiran sesat mereka. Hingga mereka membuat keputusan eksekusi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berkaitan dengan dakwah tauhid yang disampaikan Ibrahim. Bukan karena Ibrahim mengancam kekuasaan. Bukan karena Ibrahim berakhlak yang buruk. Bukan karena Ibrahim akan merampas harta kekayaan mereka. Akan tapi semua reaksi yang muncul tersebut karena Ibrahim yang mendakwahkan kalimat yang agung, ini kalimat tauhid yang merupakan solusi segala kehidupan manusia berkaitan dengan kerusakan yang menimpa manusia. Nabiullah Musa
bagaimana Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dikisahkan Allah Subhanahu wa taala kisah yang cukup panjang dan banyak bertebaran di berbagai macam ayat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa yang Allah sertakan kepadanya Harun agar mendakwai Fir'aun. Dan Musa bukan dalam rangka untuk merebut kekuasaan Fir'aun. Dan Musa bukan dalam rangka untuk menghancurkan dan menjatuhkan Fir'aun. Akan tapi Musa datang kepada Fir'aun dalam rangka mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala agar Fir'aun menjadi hamba Allah dan tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Fir'aun, wahai Musa dan Harun, datanglah Anda berdua kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Dia yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Dan Musa ingin mengingatkan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun merupakan satu di antara hamba Allah. Dan agar Musa mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga Fir'aun mau ingat kepada Allah, sehingga kembali kepada Allah SWT sebagai seorang hamba dan menanggalkan pakaian kesombongannya. Ini dakwah tauhid yang diusung oleh Musa dan Harun ketika menghadap Fir'aun. Demikian pula apabila kita membaca surah Al-A'raf, surat yang banyak menceritakan dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Di sana diantaranya Allah menyebutkan tentang Nuh, kemudian tentang Hud, tentang Saleh, tentang Syuaib. Maka Allah katakan diantaranya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Telah kami utus Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Telah kami utus Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Apa yang dikatakan Nuh? Qala ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah selain Allah. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Nuh. Wa ila Adin akhahum Hud. Adapun kepada kaum Ad, Allah utus Nabiullah Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Hud mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Thamuda akhahum Salihan. Dan kepada kaum Thamud kami mengutus kepada mereka Saleh, Nabiullah Saleh. Apa yang diucapkan Nabiullah Saleh kepada kaumnya? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Allah SWT. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Demikian pula kepada kaum Madyan kami utus Nabi Syuaib. Apa kata Syuaib? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak sembahan yang hak kecuali Allah SWT. Simaklah para pemirsa yang rahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Syuaib dengan ungkapan yang sama. Ini ungkapan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah Azza wa Jalla. Satu kalimat yang sama. Dari semua para nabi yang datang di tengah-tengah umat yang berbeda permasalahan.
Ada di antara mereka menghadapi masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Semisal Nabiullah Syuaib. Umat yang rusak dalam masalah ekonomi. Mereka curang dalam masalah timbangan. Di antara mereka perampok. Mereka orang dikatakan Allah SWT, ini orang yang mutaffifin. Orang mereka curang dalam masalah jual beli. Curang dalam masalah timbangan. Demikian pula yang mereka menghadapi masalah dengan masalah akhlakiyah. Masalah akhlak. Rusaknya moral mereka. Semisal Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam. Dan permasalahan-permasalahan yang sangat beraneka ragam. Dari setiap masalah yang dihadapi oleh setiap nabi yang datang pada umatnya. Jangan Anda tanya, apakah mereka menghadapi masalah politik? Ini permasalahan yang sangat jelas bagaikan jelasnya siang dan malam. Mereka semuanya kaum yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Sehingga jangan Anda mengatakan karena mereka tidak menghadapi masalah politik. Justru mereka masalah semuanya. Politik merupakan masalah di antara mereka semuanya. Karena mereka suatu kaum atau sebuah bangsa yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Akan tapi mereka semuanya satu dalam perkataan, yaitu mengajak, menjadikan ajakan pada akidah tauhid sebuah akar permasalahan, sebuah akar solusi permasalahan yang akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di depan mata mereka. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Adapun Rasulullah SAW jangan Anda tanya. Bagaimana Nabi kita yang mulia SAW. Beliau telah menjadikan lembaran dakwah sepanjang sejarah. Dari awal hingga akhir. Nabi bagaimana mengajak pada tauhidullah. Mengajak pada akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang lurus. Bukankah kita semuanya mengetahui. Dari sejarah yang diajarkan pada kita. 13 tahun. Rasulullah SAW tinggal di Mekah. Maka Allah SWT tidak menurunkan ayat sepanjang 13 tahun. Kecuali ayat-ayat yang bertemakan akidah dan tauhid. Ayat-ayat yang mereka berbicara tentang Allah SWT. Berbicara tentang yaumul akhir. Berbicara tentang perkara yang ghaibiyat. Berbicara tentang hal-hal yang harus tertanam dalam hati mereka. Dan ini semuanya merupakan perkara akidah. 13 tahun, waktu yang tidak sebentar, separuh lebih dari masa dakwah Nabi SAW. Allah SWT membimbing Rasulullah dengan menurunkan ayat-ayat yang semuanya berkaitan masalah akidah. Masalah tauhid. Baru setelah kemudian hijrah ke Madinah. Maka ayat-ayat ahkam baru diturunkan oleh Allah SWT. Tentang halal, haram. Tentang ayat-ayat hijab. Ayat-ayat jihad. Dan semisalnya turun setelah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Dan hampir semua rata-rata berkaitan bertemakan dengan tema akidah. Kecuali salat yang Allah sampaikan pada waktu Isra dan Mi'raj Nabi SAW. 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah telah di Madinah. Nabi tidak pernah mengecilkan dan tidak pernah mengesampingkan hal yang berkaitan masalah akidah. Cobalah lihat di antaranya. Ketika sahabat ada di antara mereka yang boleh jadi kita menganggap kesalahan itu kecil. Mengucapkan kalimat Masya Allah wa syi'ta. Maka kata Nabi, Aja'altahu lillahi niddan? Aja'altani lillahi niddan? Apakah Anda menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah SWT? Demikian juga bagaimana Rasulullah SAW memberikan pengajaran-pengajaran yang Masya Allah. Orang sekelas Ibnu Abbas yang umurnya masih kira-kira 10-an tahun. Bagaimana Nabi mengajarkan pada Ibnu Abbas kalimat-kalimat agung yang semuanya rata-rata berkaitan masalah akidah. Ya ghulam,
ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujaka. Wahai gulam, jagalah agama Allah, jagalah Allah SWT. Gini, jagalah agama Allah SWT, niscaya Allah akan menjaga Anda. Jagalah agama Allah, Allah akan Anda dapatkan di depan Anda. Lalu di antara yang Nabi ajarkan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini masalah akidah tauhid. Kalau Anda minta, mintalah kepada Allah. Kalau Anda beristi'anahlah kepada Allah. Kalau Anda meminta, mintalah kepada Allah. Kalau Anda meminta pertolongan, hendaklah Anda beristi'anah meminta pertolongan kepada Allah SWT. Jangan kepada kubur, jangan kepada jin, jangan kepada dukun, jangan kepada makhluk. Akan tapi mintalah kepada Allah SWT. Dan bagaimana Nabi pula mengajarkan perkara besar. Masalah takdir. Perkara akidah. Yang merupakan rukun iman. Yang apabila orang tidak memiliki rukun iman, yang memiliki rukun iman ini iman pada takdir, tidak akan diterima seluruh amal dia. Maka Nabi katakan kepada Ibn Abbas, walawit tama'at al-ummah, seandainya umat itu mereka bersepakat ala ayang fa'uka bisyai'in, untuk mendatangkan sebuah kemanfaatan bagi Anda, lam yang fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Maka manfaat perkara itu tidak akan datang kepada Anda, kemanfaatan itu tidak akan sampai kepada Anda, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk Anda. Demikian pula, seandainya mereka ini bersepakat, istama'u ala ayadurruka, seandainya mereka ini bersepakat untuk menimpakan madarat kepada Anda, maka lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Anda tidak akan mendapatkan madarat kecuali yang telah ditakdirkan Allah menimpa Anda. Ini merupakan akidah berkaitan masalah takdir. Diajarkan Nabi kepada orang yang masih sekelas Ibnu Abbas, yang masih pemula, yang masih muda, bahkan masih anak-anak. Demikian pula bagaimana Rasulullah SAW sampai menjelang wafatnya tidak pernah meremehkan masalah akidah. Para sahabat diriwayatkan diantaranya 5 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal, Nabi sempat mengingatkan kepada umatnya, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'i masajida, ala fala tattakhidu qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Kalimat yang isinya merupakan peringatan agar umat tidak terjatuh dalam kesesatan dan dalam kesyirikan. Ketahuilah, sesungguhnya umat sebelum kalian mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sehingga mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Mereka terjatuh dalam imma bid'ah wa imma syirik. Bahkan mereka sampai menjadikan atau menyembah kepada kubur-kubur yang mereka bangun. Maka janganlah kalian menjadikan kubur-kubur kalian sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara yang seperti itu. Menjadikan kuburan sebagai masjid, imma dia akan terjatuh dalam bid'ah, wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, atau sampai nanti dia telah terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga Nabi menutup segala celah yang akan menjadikan umat terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Dan tentu sangat banyak kita dapatkan insyaAllah. Bagaimana Rasulullah SAW menutup celah-celah pintu terjerumus umat dalam perbuatan kesyirikan yang merupakan kesesatan dalam akidah. Ini menunjukkan perhatian sangat besar beliau berkaitan dengan masalah akidah tauhid. Dan akan saya tutup dengan sebuah kisah yang dimuat dalam riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Jarir bin Abdillah, ala turihuni andil khalasah. Wahai Jarir,
maukah Anda mengistirahatkanku dari Dzul Khulasah? Dzul Khulasah berhala yang ada di Yaman dan disembah oleh penduduk sekitarnya. Maka Rasulullah SAW merasa tidak pernah tenang hatinya begitu mendengar di mana ada tempat yang Allah SWT masih disekutukan oleh manusia. Maka Rasulullah pun memberangkatkan 150 pasukan dari suku Ahmas yang dipimpin oleh Jarir bin Abdullah, berangkat untuk menghancurkan Dzul Khulasah dalam rangka untuk menegakkan haknya Allah SWT, hak tauhid, ini hak tauhid. Maka berangkatlah Jarir bin Abdullah dengan doa Rasulullah SAW, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Doa Rasulullah kepada Jarir agar dikokohkan, diteguhkan, dan dijadikan orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah. Singkat cerita kemudian, proses penghancuran Dzul Khulasah selesai. Jarir mengutus seorang utusan, ini Abu Artah, datang kepada Nabi untuk melaporkan tentang sukses misi menghancurkan kesyirikan yang menggelisahkan Rasulullah SAW. Maka begitu orang ini datang membawa kabar gembira untuk Nabi, maka Rasulullah mendoakan keberkahan sampai 5 kali. Mendoakan keberkahan sampai 5 kali. Para pemirsa yang rahmati Allah, renungkan kisah ini. Bagaimana Rasulullah mengatakan, ala turihuni an Dzul Khulasah. Bagaimana hati Nabi tidak pernah dibuat tenang. Nabi selalu gelisah. Di mana masih didengar ada tempat di situ manusia menyekutukan Allah SWT. Pertanyaannya, sejauh mana di antara kita, bahkan para duat yang mereka menyerukan untuk menguasai negeri, menegakkan khilafah, menegakkan daulah, memberikan hak Allah SWT, atau orang mereka mengajarkan akhlak agar mereka memiliki akhlak yang bagus. Di mana, sejauh mana kegelisahan mereka ketika mendengar di samping mereka masih ada kuburan yang disembah, di samping mereka ada tempat yang dikeramatkan, di samping mereka masih ada jin yang disembah, yang diagungkan dan dimuliakan. Di mana kegelisahan mereka? Dan demikian pula, lihatlah betapa leganya Rasulullah SAW yang apabila Nabi berdoa dan ilhah dalam berdoa, merengek dalam berdoa, Nabi memiliki kebiasaan mengulang sampai 3 kali. Akan tapi ini Nabi mendoakan sampai 5 kali. Menunjukkan betapa sangat leganya hati Rasulullah SAW. Sekarang lihatlah dan perhatikanlah. Adakah kelegaan orang-orang mereka menyerukan dengan semangatnya, tegakkan daulah, tegakkan khilafah, tegakkan ini negara, terhadap para duat yang mereka mengajarkan tauhid? Adakah kelegaan mereka? Ataukah mereka bahkan akan mengatakan, orang akan berkomentar tentang dai tauhid, bahwa dai tauhid merupakan dai yang mereka pemecah belah umat? Tentu apabila demikian keadaannya musibah. Bukankah sekarang dakwah tauhid menjadi sebuah hal yang dianggap asing? Sehingga orang mereka mendakwakan tauhid, bahkan dianggap sebagai pemecah belah umat. Yang harusnya dengan dakwah tauhid adalah sarana untuk mempersatukan umat. Para pemirsa, demikian alasan kita yang pertama dan kedua, kenapa kita mesti berusaha untuk mendakwakan awal dakwah kita tauhid. Dan kenapa kita mesti harus memperhatikan tauhid sebagai awal mula dalam kita beragama. Karena perkara ini yang sangat pokok dan penting dan merupakan misi dakwah semua para nabiullah alaihi salatu wassalam. Dan tidakkah setiap kita ingin meniti jalannya para nabi? Dan apakah kita lebih baik daripada para nabi? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.